Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar boleh kami mengerti dan imani dengan baik untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan malam kita sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan ayat 31. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita adalah dari ayat 13 mengatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tidak terpelajar tetapi berani. Ada saja dalih orang untuk tidak melakukan pemberitaan Injil, saudara-saudara. Mulai dari tidak ada waktu, tidak tahu apa dan bagaimana yang akan disampaikan. Juga ada yang mengatakan tidak pintar berkata-kata, karena saya ini pemalu, tidak bisa menguntai kalimat dengan baik untuk boleh mudah diterima oleh orang lain, atau mungkin menulis pun saya tidak pintar untuk menyusun kalimat yang baik. Artinya secara verbal dan literal dia tidak mau menyampaikan atau tidak bisa menyampaikan berita keselamatan. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Renungan Shalom, ada peribahasa orang Batak, tentunya ini akrab dengan kita dan ini perlu dicermati. Horboni padang bulak majapali di Robian, molodung suada roha gudangma sidalian. Maknanya kira-kira, jika kehendak atau kemauan tidak ada, maka akan banyak muncul alasan. Dan biasanya alasan untuk tidak melakukan yang baik akan disupport oleh iblis. Sepertinya iblis itu berbisik dekat kuping kita atau kuping hati, mengatakan, benar, itu tidak perlu kamu lakukan. Bilang saja, ini alasan. Kurang enak badan, masih ada kerjaan yang belum selesai, atau ada tiba-tiba diberikan pimpinan pekerjaan saya sekarang. Dan tentunya itu akan bersiliweran, dibisikkan oleh iblis supaya ada dalih untuk tidak melakukannya. Saudara-saudara, akan bagi kita yang mau belajar dari firman ini, sebenarnya siapapun jika mau memberitakan dia, walaupun ada kelemahan, ada kekurangan, atau mungkin tidak mampu dari dirinya, atau mungkin ada handicap yang lain, jika mau, akan dijadikan Tuhan sangat luar biasa. Perhatikan dengan baik, Petrus dan Yohanes di sini disebutkan tidak terpelajar, tetapi mau memberitakan Kristus. Lalu mereka dianugerahi keberanian dan kemampuan memberitakan Kristus. Rasakan saudara-saudara keberanian mereka berbicara di hadapan elit Yahudi dan keteguhan hatinya kepada Tuhan melalui kalimat ini. Silakan kamu putuskan sendiri.
Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Itu bisa kita baca dari bagian nas bacaan malam ini di ayat 19 dan 20, saudara-saudara. Yang lain ingat misalnya Musa yang pernah berkata, tidak pandai berbicara sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi ingat ketika dia mau diutus ya seperti itu, dia katakan tapi akhirnya bisa menyampaikan firman Tuhan di hadapan Firaun. Ya saya pun berkata seperti itu, dia adalah orang yang berbibir najis. Tapi kemudian dikuduskan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara sahabat renungan Shalom? Masih maukah kita beralasan tidak pintar, beralasan tidak bisa? Ini asal kita mau supaya Tuhan memampukan kita. Ubahlah dari kebiasaan beralasan tidak bisa atau banyak kesibukan dan tunggu dulu dengan ya, aku akan lakukan di dalam kuasa Tuhan. Aku akan lakukan bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap Engkau semangati dalam tugas-tugas kami sepanjang hari dan menyampaikan firman-Mu. Supaya kami berani, supaya kami mau untuk memberitakan Engkau. Kuatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami malam ini ke tangan-Mu, lindungi kami dalam istirahat malam kami. Dan esok pagi atas anugerah-Mu kami memperoleh kekuatan yang segar yang baru lagi untuk bekerja. Dan malam ini kami serahkan juga semua saudara-saudara kami dimanapun. Lindungilah mereka ya Tuhan. Yang masih lemah fisiknya, berilah mereka kekuatan dan segarkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu malam ini sampai selama-lamanya. Amin.